Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai Ethereum. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang Ethereum, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa perkembangan terbaru dari Ethereum. Jadi Citigroup, perusahaan besar ini di Amerika Serikat, memperkirakan bahwa pasar sekuritas tokenisasi itu bisa tumbuh dari 17 miliar US dollar menjadi 5,5 triliun US dollar pada tahun 2030 teman-teman. Jadi laporan ini menyoroti tokenisasi surat utang US Treasury sebagai pendorong utama dan menegaskan peran Ethereum sebagai platform utama yang dipilih oleh perusahaan Wall Street seperti BlackRock untuk produk keuangan mereka teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah kabar positif untuk penggunaan jangka panjang Ethereum karena memperkuat posisinya sebagai lapisan penyelesaian transaksi yang disukai oleh institusi keuangan. Jadi proyeksi besar ini juga menguatkan narasi Ethereum sebagai jaringan untuk aset dunia nyata atau RWA teman-teman. Kemudian yang berikutnya, sementara MicroStrategy menjual Bitcoin untuk pertama kalinya sejak tahun 2022, beberapa perusahaan lain justru menambah kepemilikan Ethereum teman-teman. Jadi Bitmain membeli sekitar 53 juta US dollar Ethereum pada minggu lalu dan Bit Digital melanjutkan pembelian, menunjukkan strategi kripto perusahaan yang berbeda-beda. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sinyal yang kompleks. Jadi tren pengelolaan kripto perusahaan mungkin mengalami perlambatan, tetapi pembelian berkelanjutan Ethereum menunjukkan keyakinan institusional yang selektif terhadap fundamental Ethereum dibandingkan Bitcoin teman-teman. Kemudian terjadi perubahan cadangan Binance pada saat Ethereum turun. Jadi antara 25 April dan 1 Juni, cadangan Ethereum Binance itu meningkat sebanyak 350.000 Ethereum atau sekitar 10,4%, sementara saldo USDT dan USDC turun sebesar 3,87 miliar US dollar teman-teman. Jadi hal ini terjadi pada saat harga Ethereum turun di bawah level support penting. Ini apa artinya ini teman-teman? Ini adalah sebuah sinyal negatif untuk pergerakan harga dalam jangka pendek karena peningkatan pasokan Ethereum di bursa bersamaan dengan penurunan daya beli stablecoin itu akan dapat memperkuat tekanan jual dan ini mencerminkan perubahan dinamika likuiditas di dalam bursa teman-teman. Kemudian kita lihat di sini pada hari ini teman-teman, ini Ethereum mengalami penurunan tipis 0,67% dalam 24 jam terakhir. Kita lihat Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 1981 US dollar teman-teman. Jadi kapitalisasi pasarnya hari ini kita lihat ada di angka 239 miliar US dollar, menempati peringkat kedua di bawah Bitcoin. Kemudian kita akan lihat untuk data dari CoinGlass teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, ini terjadi penjualan Ethereum 3,98 juta US dollar. Tetapi kalau kita berbicara dana masuk selama 4 jam terakhir, dalam 4 jam terakhir terjadi pembelian Ethereum di angka 10,84 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat untuk 1 jam terakhir, ini penjualan Ethereum minus 1,59, artinya penjualan lebih dominan. Dan kalau kita lihat dalam 5 menit terakhir, pada saat video ini saya buat, ini terjadi ada selisih pembelian
angka pembelian lebih tinggi 1,67 juta US dollar teman-teman. Jadi bisa kita katakan ini sinyalnya positif untuk time frame 5 menit dan time frame 4 jam. Tetapi kalau kita berbicara tren besarnya, ini masih terjadi minus 3,09 juta US dollar teman-teman. Artinya angka pembelian itu berbanding dengan penjualan, lebih banyak angka penjualan lebih besar 3 juta US dollar teman-teman dalam 24 jam terakhir di market spot. Ini angkanya bergerak terus, ini 4 juta lagi. Nah kemudian sekarang kita lihat trennya teman-teman. Nah ini untuk Ethereum teman-teman, trennya dalam jangka pendek ini kita lihat trennya tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA13 dan EMA21 di time frame hari. Kemudian kalau kita bicara jangka panjang juga trennya sama teman-teman, tren penurunan karena harga masih berada di bawah garis EMA 200 hari teman-teman. Jadi kalau kita lihat Ethereum ini secara jangka pendek maupun jangka panjang, kita lihat di memakai EMA 13, EMA 21 dan EMA 200, ini trennya masih tren penurunan kuat teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk technical analysis teman-teman. Jadi dari trading view kita lihat di sini untuk moving average ini menunjukkan sinyal strong sell, penjualan yang sangat kuat. Sementara untuk osilator ini menunjukkan sinyal netral teman-teman. Tetapi kalau moving average kita gabungkan dengan osilator, kita lihat hari ini sinyal untuk Ethereum ini sinyalnya adalah sinyal sell teman-teman, sinyal penjualan karena ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian teman-teman. Jadi kalau saya pribadi melihat ada kontradiksi secara teknikal, ini menunjukkan pergerakan uang, ini banyak orang yang melakukan penjualan Ethereum teman-teman. Tetapi di sisi lain, ini sebuah perusahaan yang bernama Citigroup ini malah mengeluarkan statement bahwa mereka akan menggunakan Ethereum sebagai platform utama pada saat menyoroti tentang tokenisasi surat utang US Treasury, dan mereka optimis bahwa di dalam jaringan Ethereum ini bisa mengelola sampai 5,5 triliun US dollar pada tahun 2030 teman-teman. Jadi ada perusahaan yang optimis, tapi di sisi lain kalau kita lihat kondisi real di lapangan terjadi penjualan besar-besaran teman-teman. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.